Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Nah teman-teman, wajar kan jika seorang ibu itu selalu memiliki harapan kepada anaknya dan juga sering menasihatinya agar menjadi seseorang yang memiliki value. Namun pada kasus kali ini, seorang pria yang tidak terima dengan apapun yang dipesan oleh ibunya, dia justru bertindak semaunya hingga melakukan hal yang tidak terduga. Nah, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Nur Eva Dian Purnomo atau biasa dipanggil Purnomo, ia merupakan seorang pria yang berusia 33 tahun yang masih tinggal dengan ibu kandungnya bernama Setiorini yang berusia 53 tahun di sebuah rumah kecil yang berlokasi di Kampung Widoro, Kelurahan Seragen Wetan, Jawa Tengah. Untuk kesehariannya sendiri, Purnomo ini bergantung dengan kerjanya yang serabutan. Namun, sudah lama dia tidak bekerja dan hanya mengandalkan ibunya saja untuk meminta uang. Bahkan pernah pada suatu hari, Purnomo ini kedapatan dia sedang membentak-bentak ibunya hingga mendorong ibunya itu hanya karena tidak memberikannya uang. Nah, sebenarnya Setiorini ini sudah berulang kali meminta kepada Purnomo untuk mencoba mencari pekerjaan. Tetapi sayangnya Purnomo ini selalu membantah dan mengatakan bahwa dirinya tidak memerlukan pekerjaan. Namun meskipun begitu, Purnomo terkadang sering mendapatkan job dari beberapa tetangganya yang memberi pekerjaan sebagai helper tukang bangunan. Ya, menurut para warga yang tinggal di sana, Purnomo ini dikenal sebagai seorang pria yang sangat urakan. Ia pemabuk, pemain judi, dan sering membuat onar di kampungnya. Dia pernah diusir oleh warga karena kedapatan sedang bermabuk-mabukan sambil berteriak dengan teman-temannya. Jauh berbeda dengan sifat sang anak, diketahui ibu Setiorini dikenal sebagai seorang ibu yang sangat baik. Dia selalu sabar menghadapi tingkah laku Purnomo. Setiorini juga dikenal sebagai pribadi yang sopan, baik, sering pergi ke musola, juga ikut-ikut pengajian, dan dia juga sering membantu warga yang lainnya bila ada acara di kampung. Tetangganya mengaku sering mendapat cerita jika ibu Setiorini ini terkadang mendapatkan perlakuan kasar dari Purnomo, yaitu anak kandungnya sendiri. Dan teman-teman tidak pernah disangka pada akhirnya hal yang mengerikan ini pun terjadi. Pada tanggal 28 Juni 2022 lalu, pada hari itu seperti biasa Purnomo ini sempat kumpul-kumpul dengan teman-temannya sambil meminum minuman haram hingga kehilangan kesadaran. Nah, setelah dia ini pulang ke rumah, sang ibu yang mengetahui bahwa Purnomo pada kala itu mabuk, ibunya itu pun langsung memarahi Purnomo. Nah, di sana ibunya juga sempat menceramahi Purnomo untuk merubah sikap dan coba untuk mencari pekerjaan yang layak. Namun dengan emosi, Purnomo justru balik memarahi ibunya dan dia pun langsung membentak-bentak sang ibu. Lalu dia pergi ke kamar untuk tidur. Nah, Purnomo kala itu ingin mengabaikan nasihat ibunya dengan dia berbaring di kamar. Namun di sana ibunya ini terus-menerus menceramahi Purnomo. Akhirnya dikarenakan tidak terima, Purnomo pun kalap. Di bawah pengaruh sisa-sisa minumannya itu, pagi itu ia pun langsung bangun dan menghampiri sang ibu. Purnomo kemudian memukul ibunya dengan tangan kosong berkali-kali. Tanpa rasa iba, ia pun memukul ibunya dengan kepalan tangan ke arah kepala, dada, dan juga lengan. Mendapatkan pukulan berulang kali, ibunya ini pun tidak kuat dan langsung berjalan sempoyongan. Bahkan di sana dia sempat meminta ampun kepada anaknya. Namun bukannya iba dan segera menghentikan aksinya itu, anak bejat ini justru makin brutal. Melihat ibunya ini pun tersungkur, Purnomo bukannya sadar,
dia malah semakin kalap dan bahkan menghantamkan kepala ibunya sebanyak 3 kali ke lantai. Hal ini membuat ibunya semakin lemah hingga akhirnya dia pun terjatuh tidak sadarkan diri. Melihat ibunya pingsan tapi tangannya ini masih bergerak-gerak gitu ya, dia kemudian memukuli ibunya lagi sampai pada akhirnya Ibu Setiorini pun meninggal di tempat. Nah, setelah mengetahui bahwa ibunya ini telah meninggal, dia kemudian terbersit di pikirannya untuk membuat skenario di mana seolah-olah ibunya ini terjatuh di dalam kamar mandi. Dia kemudian menyiapkan ember isi air yang dia atur sedemikian rupa hingga seolah-olah ibunya ini terpeleset dan kepalanya ini masuk ke dalam ember. Setelah itu, Purnomo pun berpura-pura menangis dan dia meminta tolong kepada warga dengan menceritakan bahwa ibunya ini telah meninggal akibat terpeleset di dalam kamar mandi. Nah, mengetahui hal tersebut, para warga pun langsung berbondong-bondong untuk mencoba menyelamatkan Ibu Setiorini. Namun sayang, Ibu Setiorini tidak dapat diselamatkan. Warga kemudian langsung melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian. Bahkan saat di kantor polisi, Purnomo jugalah yang menceritakan segala kebohongannya dan bagaimana dia menemukan ibunya yang kala itu telah meninggal. Sampai akhirnya dari sini polisi sempat menyimpulkan bahwa kematian Setiorini hanyalah kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan, bukan karena dibunuh atau disiksa oleh siapapun gitu ya. Lalu tubuhnya Ibu Setiorini ini dimakamkan di sebuah pemakaman umum yang bernama TPU SI Sragen. Beberapa hari kemudian para warga dan juga keluarga yang sebelumnya ini memandikan tubuhnya Ibu Setiorini, mereka berkumpul untuk membahas kecurigaan mereka terhadap kematian Ibu Setiorini yang dianggap cukup ganjal. Karena memang menurut mereka semua di sana mereka menemukan beberapa luka lebam yang sangat mencurigakan ada di bagian kepala, dada dan juga lengannya Setiorini. Mengetahui bahwa hal ini begitu janggal, warga dan juga atas permintaan dari keluarga korban memutuskan untuk pergi lagi ke kantor polisi. Dan saat di sana mereka langsung meminta polisi untuk membongkar kembali kuburan Ibu Setiorini. Kuburan itu pun akhirnya dibongkar dan pada tanggal 3 Juli 2022, dan benar saja di saat dokter forensik telah selesai memeriksa tubuh tersebut, dokter mengatakan bahwa kematian Setiorini ini bukanlah akibat dari kecelakaan biasa, melainkan dia telah meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Lalu dari hasil otopsi, dokter forensik mengatakan adanya pendarahan pada permukaan otak dan juga dasar tulang tengkorak. Lalu diketahui Setiorini meninggal akibat kehabisan nafas. Hal ini juga diperkuat oleh salah seorang warga yang mengatakan kepada polisi bahwa pada hari kematian Setiorini, warga tersebut sempat mendengar ada suara teriakan antara Purnomo dan juga ibu kandungnya. Teriakan yang samar-samar terdengar seperti meminta tolong dan Purnomo terdengar seperti sedang membentak-bentak ibunya. Sampai pada akhirnya untuk mengetahui kronologi sebenarnya, polisi pun langsung membawa Purnomo untuk diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi. Dan benar saja, setelah diinterogasi selama beberapa jam, akhirnya Purnomo mengaku bahwa dialah yang telah membunuh ibunya dengan cara memukuli dan juga menghantamkan kepala ibunya. Atas perbuatan tersebut, Purnomo pun dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dengan pemberatan yang menyebabkan meninggal dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Oke teman-teman, demikianlah kasus pada hari ini, di mana Ibu Setiorini yang mengharapkan Purnomo sang anak ini menjadi orang yang lebih baik, dia justru mendapatkan hal yang begitu tidak terduga dari sang anak, hingga pada akhirnya dia pun harus berurusan dengan hukum. Nah, gimana nih pendapat kalian atas kasus kali ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!